Siap belum? Siap belum? Allahu Akbar. Saya pelindung KPU dan Bawaslu. Paham? Sepakat? Jadi bapak-bapak harus adil di sini. Apabila terjadi anarkis oleh palapir dari penguasa Ciater, Bo Bance babat guai Ciater tabah teman tuan pisang kai babat guai tasap Ciater diambil alih sekarang Ciater. Tenang Mbak, semua PK nanti kita berdayakan. Alhamdulillah Tuhan, terima kasih, doa saya terkabul. Saya bisa membalas budi kepada seluruh orang-orang yang sudah loyal sama saya. Dan goodbye kepada para pengkhianat itu, suruh mereka lari-lari telanjang di pinggir jalan sebentar lagi. Saya janji minimal PK terbaik, 5 PK terbaik saya kasih motor kuning. Tujuan untuk menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat Subang terkait penyelenggaraan pilkada yang syarat dengan pelanggaran money politik yang memang secara populer kita katakan seperti ibarat kentut, tidak terlihat tetapi ada bau dan tidak ada bunyi, tapi sulit untuk melihat siapa yang menjadi pelakunya. Tapi sebetulnya kalau money politik ini kemudian bisa didalami oleh petugas yang profesional, kita harapkan ini bisa terungkap apa yang kemudian menjadi kebijakan money politik yang menyebabkan kebobrokan dalam demokrasi karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Itu akan menjadi sebuah kemunduran demokrasi, terutama kepada hasil-hasil daripada pemilihan kepala daerah Subang itu sendiri. Kita nggak mau ke depan pimpinan Subang adalah produk dari praktek money politik yang dilaksanakan secara struktur, sistematis dan masif tersebut. Demikian. Hari ini kan KPU sedang melakukan rencananya mau melakukan rapat pleno. Harapan Bapak seperti ini. Apa harapannya ke depan? Ya, kalau tadi disampaikan oleh perwakilan bahwa idealnya aspirasi masyarakat adalah KPU bisa menghentikan pleno, bisa kembali melihat apa yang sudah berjalan itu tidak sesuai karena ini masifnya ini sudah sangat umum, terbuka sekali, melibatkan banyak pihak, terstruktur bahkan terencana dengan baik dan terdampak secara meluas seperti itu. Nah, karena kemudian KPU juga berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, maka karenanya kita juga menghormati. Baik kalau KPU memang mau melanjutkan berdasarkan peraturan, kita hormati, namun pengawalan terhadap pengawasan dan proses yang sudah kita ajukan, pengaduan-pengaduan di Bawaslu agar juga disikapi seperti tadi dikatakan, Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu bukan sebagai badan penerima pengaduan. Sebagai Bawaslu yang sesungguhnya bisa melaksanakan tugas tidak hanya berdasarkan kepada prosedural formal yang tidak bisa menjangkau kepada hati nurani rakyat, tetapi juga lebih bisa sampai kepada masyarakat yang terbawah yang terlindungi hak-hak politiknya, seperti itu. Kalau kemudian hari ini Bawaslu tidak bisa, adanya dugaan itu tidak ditindak oleh Bawaslu, apa Bapak akan melakukan pengaduan kepada MK? Ya, jadi sejauh ini alhamdulillah tadi saya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu bahwa Bawaslu membuka ruang kepada kita, tetapi oleh karena ketatnya hukum acara di dalam penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, maka kita diberikan waktu 2 hari untuk melengkapi pengaduan yang ada. Itu akan kita penuhi karena sejatinya bukti-bukti yang ada sebetulnya masif. Hanya kalau itu diartikan ke dalam pengertian hukum yang dibuat secara strict memang agak kesulitan. Kenapa? Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu melanda masyarakat bawah yang nyata-nyata selama ini digunakan sebagai alat untuk melakukan money politik secara meluas, masif dan terstruktur dengan modal 20.000 satu amplopnya. Demikian. Jadi kalau kemudian nanti kita memandang, berpendapat bahwa Bawaslu tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, maka kita akan melakukan kontrol sosial secara terus-menerus mengawal penyelesaian pengaduan sampai dengan titik akhir sesuai dengan peraturan perundangan. Kalau tadi disampaikan apakah akan ke MK, tentu kita akan melihat bagaimana proses di Bawaslu berjalan.
Kita harapkan Bawaslu bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan keadilan demokrasi, keadilan politik bagi masyarakat Subang. Demikian.